Selamat pagi, Nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya, Nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita sudah masuk pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema 3, ayo cintai lingkungan. Untuk hari ini pembelajaran pertama ya, Nak. Selamat menyaksikan. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia hari ini materinya adalah daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin ditanyakan. Berikut contoh daftar pertanyaan wawancara yang bisa kamu siapkan. Nah, dimulai dari menentukan topik. Misalnya, kita ingin membuat budidaya kerang mutiara. Maka narasumber yang kita pilih adalah peternak kerang mutiara. Kemudian kita membuat daftar pertanyaan, bisa seperti yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Dan yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, itu contoh dari daftar pertanyaan ya, Nak. Setelah membuat daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan. Dimulai dari tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Kita mulai dari tahap pembukaan. Di sini pewawancara memperkenalkan diri. Yang kedua, tahap inti. Nah, di sini pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Dan yang terakhir adalah tahap penutup. Tahap penutup di sini pewawancara yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti contohnya mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Kita mulai dari yang pertama, topik wawancara. Nah, topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contohnya, kerja bakti sebelum menghadapi musim hujan. Artinya, hal-hal yang akan dibicarakan adalah tentang kegiatan kerja bakti, tujuan dilakukan kerja bakti, orang-orang yang terlibat, dan dampak yang akan terjadi jika tidak melakukan kerja bakti. Yang kedua, narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang akan memberikan informasi terkait topik wawancara. Contohnya, orang yang dapat dijadikan narasumber untuk kegiatan kerja bakti tersebut antara lain Ketua RW, Ketua RT, petugas dinas kebersihan, atau beberapa tokoh masyarakat lainnya. Kita lanjut. Yang ketiga, pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. Yang keempat, ada waktu dan tempat.
Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Contohnya, kegiatan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu 17 Agustus 2020. Contohnya seperti itu ya, Nak. Yang kelima, hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari akhir kegiatan wawancara. Artinya, hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, itulah dia muatan bahasa Indonesia, daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Nah, kita lanjut muatan IPA. Muatan IPA hari ini materinya peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya, peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Perhatikan, Nak, gambar berikut. Kira-kira ini contoh tumbuhan yang bagaimana? Iya, ini adalah contoh tumbuhan yang tidak terawat. Tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar, dikarenakan tanaman tersebut kekurangan nutrisi. Jika berlangsung terus-menerus, maka tanaman tersebut bisa jadi akan mati. Nah, perhatikan ya, Nak, gambar berikut. Kira-kira dari gambar tersebut sudah jelas kan, Nak? Ini adalah contoh hewan yang tidak terawat. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, hewan yang sakit karena tidak terawat dengan baik dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup lainnya. Jika tetap didiamkan tanpa adanya perawatan, maka hewan tersebut juga akan mati ya, Nak. Nah, sekarang kita akan membedakan ciri-ciri dari tumbuhan yang terawat dan tumbuhan yang tidak terawat. Kita mulai dari tumbuhan yang terawat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, tumbuhan yang terawat umumnya daunnya berwarna hijau. Ya, Nak. Yang kedua, tumbuhan yang terawat bebas dari hama atau gulma. Hama adalah sebuah binatang yang mengganggu dan merugikan tanaman yang dibudidayakan oleh manusia. Contohnya bisa seperti tikus, ulat, dan lain-lain ya, Nak. Sementara gulma merupakan tanaman pengganggu tanaman budidaya. Berbeda dengan hama dan penyakit tanaman lainnya, pengaruh yang diakibatkan oleh gulma ini tidak terlihat secara langsung dan berjalan lambat. Namun, secara keseluruhan, kerugian yang ditimbulkan terbilang sangat besar. Kita lanjut ciri berikutnya. Pada tumbuhan yang terawat, daunnya rimbun dan tidak berlubang akibat dimakan hama. Nah, pada ciri berikutnya, pada tumbuhan yang terawat, tumbuh dengan subur.
Nah, untuk ciri lainnya juga pada tumbuhan yang terawat dapat berbunga ataupun berbuah. Nah, coba perhatikan gambar berikut ya, Nak. Ini adalah contoh tumbuhan yang terawat. Sangat indah bukan? Kita lanjut ke tumbuhan yang tidak terawat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pada tumbuhan yang tidak terawat, batang atau daunnya layu dan tidak segar. Kemudian, pada tumbuhan yang tidak terawat, daunnya berwarna kekuningan atau coklatan. Ciri berikutnya, pada tumbuhan yang tidak terawat dipenuhi oleh banyak hama. Ciri yang selanjutnya, pada tumbuhan yang tidak terawat, proses pertumbuhannya tidak tumbuh dengan subur. Adapun ciri lainnya, pada tumbuhan yang tidak terawat, tidak berbuah ataupun berbunga. Nah, perhatikan gambar berikut ya, Nak. Nah, ini adalah contoh dari gambar tumbuhan yang tidak terawat. Nah, sekarang kita lanjut ciri-ciri hewan yang terawat dan hewan yang tidak terawat. Kita mulai dari hewan yang terawat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hewan yang terawat tubuhnya tegap, bergerak dengan lincah dan jarang sakit. Ciri yang kedua, hewan yang terawat biasanya bulu atau rambutnya terlihat bersih dan jika dipegang atau dielus tidak mudah rontok. Ciri yang ketiga, pada hewan yang terawat, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh gambar dari hewan yang terawat. Terlihat sangat sehat kan, Nak? Baik, kita lanjut pada hewan yang tidak terawat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, hewan yang tidak terawat tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Ciri yang kedua, pada hewan yang tidak terawat, bulu atau rambutnya terlihat kotor dan mudah rontok. Pada ciri yang ketiga, hewan yang tidak terawat, baunya tidak sedap dan banyak kutu di tubuhnya. Nah, untuk ciri selanjutnya pada hewan yang tidak terawat, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh. Perhatikan gambar berikut, Nak. Ini adalah contoh hewan yang tidak terawat. Sungguh menyedihkan kan, Nak? Oleh sebab itu, kita harus melestarikan sumber daya alam dengan cara menjaga dan merawat tumbuhan maupun hewan. Ya, Nak? Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Untuk tugasmu hari ini adalah muatan IPA. Ada 3 soal ya, Nak. Untuk soal yang pertama, tuliskan ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Untuk soal yang nomor 2, tuliskan ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Hati-hati ya, Nak, jangan sampai salah menjawab. Yang ketiga, apa yang terjadi jika tumbuhan dan hewan tidak terawat? Soalnya jelas kan, Nak? Kerjakan dengan baik ya. Jangan lupa untuk selalu ingat untuk membuat tanggal dan hari. Oke, Nak? Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya, Nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mei.